Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Muharram yang saya muliakan, wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-haditsus tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. Ini biasanya Bapak megang makalah, namun malam hari ini mohon maaf. Tadi saya ngabarin Ustaz Hamdi, laptop saya error. Saya tunggu 15 menit, setengah jam masih di situ aja. Jadi nggak bisa buka laptop. Jadi mohon maaf kalau ini malam nggak ada makalahnya. Kullu khairin shadaqatun. Tema kita pada malam hari ini adalah kullu khairin shadaqatun. Artinya apa? Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi apapun yang kita perbuat, dari amal-amal soleh, dari amal-amal kebaikan, itu bernilai sedekah untuk diri kita. An Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini hadis berasal dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jalurnya mana? An Abi Malikin, dari seorang sahabat namanya Abu Malik. Kunyahnya, panggilannya Abu Malik. Nama aslinya Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Ini orang punya nama asli Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu salah satu kabilah dari negeri Yaman. Sahabat Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini wafat pada tahun ke-18 Hijriah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wafatnya itu beliau terkena taun. Apa taun? Taun itu adalah wabah yang melanda satu daerah secara kolosal, itu namanya taun. Bahasa kita kemarin apa? Iya, apa itu namanya? Ayah, apa sih? Pandemi, ya model begitu. Jadi kena taun. Ini Rasul juga ngabarin, Rasul memberikan kabar gembira buat keluarga sahibul musibah, orang-orang yang wafat, diantaranya orang yang wafat terkena taun akibat dampak daripada pandemi yang melanda. Kata Rasul, asyuhada'u khamsatun, orang yang wafat dinilai sebagai syahid. Syahid itu ada 3. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat diantaranya adalah al-mabtun, orang yang wafat lantaran penyakit perut yang dia derita. Kalau di situ keterangan dari Imam Nawawi, yang namanya mabtun itu ada cairan berwarna kuning di lambungnya. Bahasa kita asam lambung. Jadi bapak kena asam lambung kemudian wafat, nah itu nilainya
syahid, ya syahid akhirat. Jadi nggak usah takut ngopi Pak, semelamu ngopi-ngopi aja, termati syahid akhirat Pak. Itu diantaranya. Kemudian al-mata'un, orang yang mati lantaran terserang satu wabah yang menyerang secara kolosal, pandemi. Ada pandemi, kemudian ini orang kena pandemi, kemudian wafat lantaran penyakit tersebut, maka orang-orang yang wafat saat itu dihukumi syahid. Nah, ini diantara kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka orang-orang yang terkena musibah-musibah tersebut, juga bagi para keluarganya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? At-tuhuru syatrul imani. Suci atau bersuci itu syatrul iman, sebagian dari iman. Ada yang baca at-tuhuru, ada yang baca at-tuhuru. Apa beda? Beda. Kalau kita sering dengar mungkin tohurun, ya, al-bahru tohuru ma'uhu. Tohur itu apa? Tohur itu alatnya, alat untuk bersuci itu namanya tohur. Sedangkan tuhur itu kegiatannya. Kita wudhu kita dikatakan tuhur. Ya, kegiatan kita berwudu dikatakan tuhur. Kita mandi junub, kegiatan kita mandi junub namanya tuhur. Nah, kemudian ada wadu, ada wudu. Mungkin kita baru tumben agak asing, apa itu wadu? Wadu ada. Sayyidina Utsman pernah minta tolong kepada salah seorang sahabat, ya, khudh ilayyal wadu, tolong ambilin saya air buat wudu. Wadu itu alat untuk bersuci, alat untuk berwudu. Wudunya itu namanya kegiatan. Nah, besok Ramadan, kita sering ngebahasain sahur apa suhur. Nah, sahur apa suhur? Sahur kan? Sahur itu makanannya. Ya, fa inna fis sahuri barokatun, karena sesungguhnya di dalam makanan-makanan yang kita santap pada waktu sahur, ya, itu makanannya namanya sahur. Kegiatan kita menyantap makanan sebelum datangnya waktu subuh di bulan Ramadan itu namanya suhur, gitu. Jadi besok kalau orang masjid nih yang merebut bangunin suhur gitu. Kalau sahur itu namanya alat atau makanan untuk kita santap pada waktu kita sahur, gitu. Ya, cuman mau sahur mau suhur ya udah jadi bahasa lah di kita. Tapi kalau kaidah dalam bahasa Arab yang namanya sahur itu makanannya. Kegiatan kita untuk menyantap makanan tersebut dinamakan suhur, gitu. Atau at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Tuhur, apa makna tuhur dalam hadis ini? Ulama beda pendapat. Wajar Pak kalau ulama beda pendapat, mereka punya ilmunya, mereka ada landasannya. Makna yang pertama, kata satu golongan ulama, termasuk diantaranya dari Imam Al-Ghazali, tuhur yang dikatakan bersuci sebagian dari iman dalam hadis ini adalah at-tuhuru minadz dzunub, bersuci, mensucikan diri daripada dosa-dosa. Artinya taubat. Ya, mereka orang-orang yang gemar untuk melaksanakan taubat. Jadi taubat itu merupakan sebagian dari iman. Maka dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 82 kata Allah, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka yang gemar memakmurkan masjid, yang gemar masuk ke dalam masjid melaksanakan ibadah-ibadah, unasun yatatahharun,
Mereka adalah manusia-manusia yang gemar untuk bersuci, gemar untuk mensucikan diri dalam artian bertaubat. Nih, Bapak yang sering masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat jamaah, hadirin taklim, itu Allah sebut innahum unasun yatatahharun. Tuh para bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muharram, mereka adalah orang-orang yang gemar untuk mensucikan diri. Mereka orang-orang yang gemar untuk melaksanakan taubat. Dalam ayat lain Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir, ya, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah dan pakaianmu sucikanlah. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan thiyabaka, bajumu, pakaianmu, artinya batinmu. Fatahhir, maka sucikanlah. Dari mana? Dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya, dalam ayat lain Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar untuk bertaubat. Yang gemar untuk bertaubat artinya yuhibbut tawwab wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga senang kepada orang-orang yang gemar untuk mensucikan diri mereka daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Habis berbuat maksiat, dia istighfar, mohon ampun, dia ngaku salah, dia janji, dia berazam di dalam dirinya bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Maka golongan yang pertama mengatakan, yang dikatakan tuhur dalam hadis ini adalah taubat merupakan sebagian dari iman. Bukan cuma satu golongan yang bilang, ada golongan ulama lain yang mengatakan bahwasanya at-tuhuru di sini bimakna al-wudu ay at-taharah. Yang dikatakan bersuci di sini dalam hadis ini adalah toharoh. Toharoh dalam artian al-wudu, al-ghuslu minal janabah. Yang namanya tuhur di dalam ayat ini, yang Nabi katakan bahwasanya bersuci sebagian dari iman, kata ulama pada golongan ini, yaitu ya bersuci, ya wudu. Loh, kok wudu dikatakan sebagian dari iman? Apa maknanya? Karena iman secara makna dalam hadis ini, maka mereka mengatakan bahwasanya berwudu di sini, at-tuhuru di sini adalah wudu, karena iman dimaknakan dalam hadis ini as-shalah. Iman itu artinya sholat. Karena dalam firman Allah, wa makanallahu liyudhi'a imanakum, surah Al-Baqarah. Dulu di awal-awal Islam, Nabi sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan pada satu hari, fawallu wujuhakum. Nabi Allah perintahkan kepada Nabi, palingkan, hadapkan wajah-wajah kalian ke arah Baitullah. Maka tuh di Madinah tuh ada masjid kiblatain namanya, ya, masjid dua kiblat. Dulu kejadian turun ayat tersebut, turun perintah tersebut tatkala Rasul sedang sholat sama para sahabat. Turun ayat, kemudian disuruh palingkan, hadapkan muka mereka ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Nah, kemudian sahabat bertanya-tanya, lah kemarin yang kita sholat sekian lama menghadap Baitul Maqdis, apakah sia-sia ataukah ada ganjarannya? Maka Allah jawab, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan imanakum, ai sholatakum, sholat-sholat kalian yang telah kalian lakukan sebelumnya. Maka
Pada kelompok ini ulama bilang yang namanya at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Wudu, toharoh yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat itu nilainya sebagian dari iman. Kenapa sebagian dari iman? Karena sholat yang kita laksanakan yang merupakan perbuatan daripada cerminan keimanan kita kepada Allah nggak akan sah sebelum kita laksanakan wudhu. Maka setengah daripada ibadah sholat itu kata ulama adalah berwudhu. Sebab apa? Ya kalau kita nggak berwudhu kemudian kita laksanakan sholat, sholat kita nggak akan sah, nggak akan diterima. Lain halnya ketika kita megang Al-Quran. Oh, ulama berbeda pendapat dalam perihal mashul mushaf. Ada yang bilang boleh tanpa wudhu, ada yang bilang nggak boleh tanpa wudhu. Tapi perkara masalah sholat, seluruh ulama sepakat bahwasanya salah satu syarat keabsahan sholat adalah toharotun minan najasa, suci daripada najis. Artinya mereka orang yang sholat harus memiliki wudhu. Maka dari itu Nabi katakan bahwasanya bersuci baik, bersuci perkara batin dari rasa dengki, rasa iri, rasa hasud. Ini yang namanya mensucikan diri, mensucikan batin kita, melepaskan diri kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Walaupun keharaman ini nggak nampak kita lakukan secara langsung. Karena apa? Ini termasuk af'alul qalbi, perilaku-perilaku hati. Orang iri, orang dengki, kemudian orang hasud, yang ngelakuin apa tangan ataukah hati? Hati. Kadang perilaku kita nggak mencerminkan sebagai orang yang hasud. Tetangga kita punya mobil baru, iri. Terkadang memang keseringan juga nggak muncul kok dalam perilaku kita, tapi hati kita dalam hati, dia aja bisa beli, padahal kerjanya timbang begitu-begitu doang. Masa saya kagak bisa? Saya yakin tuh paling dia mah korupsi, nyatut dari duit ini duit itu, padahal kerjanya begitu doang. Kebaca banget gaji dia paling sekian, kok bisa ya beli begituan? Ada rasa iri, tapi nggak kita ungkapin, nggak kita cerminkan dalam perbuatan kita. Nah, ini namanya af'alul qulub, maksiat hati. Ya, maka kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang demikian. Nah, itu termasuk sebagian dari iman. Atau kita sucikan diri kita ketika hendak melaksanakan sholat, itu pun dinamakan sebagian dari iman. Karena yang namanya iman itu secara garis besar ada dua. Yang pertama pelaksanaan, yang kedua peninggalan. Maksudnya pelaksanaan, iman itu pelaksanaan. Kita melaksanakan segala macam hal yang diperintahkan oleh Allah, itu iman. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu perintah. Padahal yang merintah kita nggak tahu adanya di mana, nggak pernah kita lihat. Itu namanya keimanan, Pak. Emang Allah perintahinnya begitu? Siapa yang bilang? Al-Quran bilang. Kok tahu itu firman Allah? Iman yang bisa jawab. Ya. Yang kedua, atarku, iman itu artinya meninggalkan. Apa meninggalkan? Meninggalkan segala macam hal yang dilarang oleh Allah. Maka segala macam kemaksiatan itu kan kita tinggalin. Lantaran apa? Padahal yang nyuruh kita kagak pernah lihat. Pernah Bapak lihat Allah secara nyata? Nggak pernah. Tapi kenapa kita laksanain? Karena iman. Gitu. Nah, maka yang dimaksud at-tuhuru di sini adalah pensucian batin, pun boleh juga pensucian lahir daripada berwudu dan lain-lainnya. Itu yang dikatakan sebagian dari iman. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah, zikir, ucapan kita alhamdulillah, itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Artinya apa? Nanti masing-masing dari kita seluruhnya, sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita amalnya ditimbang. Nah, di antara hal yang mudah kita laksanakan, yang terkadang kita anggap enteng,
namun nyatanya berat dalam timbangan kebaikan. Apa itu? Adalah ucapan kalimat alhamdulillah. Itu tiba ucap alhamdulillah doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir yang begitu-begitu Pak, kan enteng. Apa berat di lidah? Enggak Pak. Kalau sholat berat, oke. Sholat tuh berat, kudu wudu. Terkadang lagi dingin-dinginnya, lagi ngantuk-ngantuknya, butuh perjuangan untuk kita melaksanakan sholat. Berat, jadi wajar dihisab duluan. Wajar orang yang banyak sholatnya Allah redho, Allah masukin ke dalam surga. Loh, ini tiba mengucap alhamdulillah doang, tapi ringan. Saking ringannya sampai kebanyakan orang kita itu nganggep enteng. Halah, timbang begitu doang. Saking nganggep enteng dan remeh, walhasil gak kita ucap. Coba berapa dari kita yang pada hari ini udah mengucapkan alhamdulillah? 100 aja. Ada? Belum ada. Padahal enteng ringan, tapi timbangannya kata Rasul itu amat sangat berat. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Nih kalau timbangannya 1 botol begini, nih air yang ada di dalam botol ini memenuhi 1 timbangan. Nih ibarat hamdalah yang kita ucapkan. Maka yang enteng-enteng begini Mas, tolong banget, daripada kita bengong-bengong nggak jelas, daripada kita scroll handphone yang mana mungkin manfaatnya rada kurang, mending kita perbanyak yang namanya zikir. Enteng ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya kemudian kata Rasulullah subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Dan bacaan subhanallah dan alhamdulillah itu tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u, atau bacaan tersebut memenuhi ma bainas samawati wal ardi, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Itu apa yang kita baca, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kita banyakin. Nah kalimat-kalimat yang kita anggap enteng tersebut ternyata dahsyatnya bukan main, bakal memenuhi timbangan kita di akhirat. Ya, masing-masing amal kita itu ditimbang. Sodakoh jarang, sholat timbang yang wajib-wajib doang. Masa yang begini masih susah sih kita kerjain? Ya sebenarnya mah nggak susah, cuman ingatnya kita jarang. Untung kalau masih dikasih rezeki untuk ngingat. Iya, yang namanya bacaan alhamdulillah, bacaan subhanallah itu dapat memperbanyak, memperberat amal baik kita. Saat itu kita ingat, kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kan nggak susah. Tapi amal tersebut kata Rasul kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah kita, tsaqilatani fil mizan, dan 2 kalimat tersebut berat memenuhi timbangan. Apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Ya kan? Kelar setelah selesai sholat, paling enggak kita bacakan tuh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, itu dalam riwayat-riwayat hadis Pak, fadilahnya amat sangat banyak. Yang kita anggap remeh, yang kita anggap enteng, si imam lama baca gituan, saya baca sendiri aja, silakan, nggak jadi masalah. Yang penting dibaca, paling enggak minimal banget ba'da sholat kita, setelah kita sholat kita baca tuh kalimat-kalimat tersebut yang memang lagi-lagi ini keimanan kita yang menjawab kalau apa yang dikatakan oleh Rasul udah pasti kebenarannya. Ada yang meragukan? Rasul itu siddiq, jujur, nggak pernah sekalipun bohong.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sesuatu yang diucapkan oleh Rasul berdasarkan hawa nafsunya. Kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Ya, bahkan apa yang diucap sama Rasul wahyu yuha. Illa wahyu yuha, terkecuali adalah wahyu dari Allah. Jadi apa yang Rasul katakan bahwasanya subhanallah, alhamdulillah, memperberat timbangan, ini benar adanya. Ini adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar kepengenan Rasul biar diturutin sama umatnya, bukan. Ini adalah wahyu yang mana Rasul udah bicara kepada kita, udah disampaikan kepada kita bahwasanya nanti di akhirat timbangan kita akan berat, memenuhi timbangan kebaikan kalau kita cuma mengucap subhanallah walhamdulillah. Ya, maka perbanyak ucapan-ucapan tersebut. Nah, di sini mau pulang ke rumah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, daripada di jalan kita mikir macam-macam, ini gelap banget lagi jalanan, takut ketemu gendruwo lagi. Kalau nggak gendruwo gunting, ya udah banyakin ucapan-ucapan subhanallah alhamdulillah. Kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak zikir. Fadkurullaha katsiran, maka berzikirlah, mengingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sebanyak-banyaknya kamu mengingat. Nah, kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Nur, apa nur? Nur itu nanti ada bahasa, dalam bahasa Arab ada nur, ada dia, ada burhan. Ketiganya ini nanti dibahas di hadis ini. Saya baca dulu dah. Wassalatu nurun, wassodaqatu burhanun. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, sedekah itu adalah cahaya. Wasobru diyaun, dan sabar itu adalah cahaya. Kalau dalam bahasa Indonesia cahaya, ada kata lain dari cahaya. Sinar, cahaya, terus apa lagi? Artinya sama, dia juga kan? Iya. Nur, kemudian burhan, kemudian dia. Dalam bahasa Arab artinya sama, cahaya. Cuman aplikasinya berbeda. Allah katakan dalam satu ayat, wa ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Wa ja'ala syamsa, dan Allah jadikan matahari diya'an, bersinar, wal qamara nuran, dan bulan itu, sinar bulan dari mana? Apa bulan mampu menyinarkan dirinya sendiri, mengeluarkan cahaya? Enggak. Terus bulan dari mana sinarnya? Pantulan matahari. Maka Allah katakan wa ja'ala syamsa diya'an, matahari itu yang memiliki cahaya. Ya, yang namanya dia berarti sumber cahaya. Sementara nur adalah pantulan dari cahayanya dia. Dan kemudian ada lagi yang namanya burhan. Sama-sama cahaya juga. Kalau burhan itu bias. Lampu, kita bisa melihat ruangan ini karena ada bias-bias cahaya. Siang, apa aja kita bisa lihat karena ada bias cahaya matahari. Nah, itu namanya burhan, yang menjadi bukti. Oh, kelihatan, ada buktinya. Buktinya kita bisa lihat dari mana? Dari bias-bias cahaya. Jadi mata kita bisa lihat. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Salat dikatakan nur. Ya, maksudnya nur, pantulan cahaya itu. Ada yang pertama, kalau kita sholat, hati kita, ruhani kita bakal dipantulkan cahaya dari Allah. Artinya nur tersebut yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka gak jarang orang yang mendawamkan sholatnya dengan sebenar-benarnya sholat, hatinya Allah penuhi dengan pantulan-pantulan cahaya hikmah, yang namanya dari cahaya hikmah itu terpantul. Perbeda atau pembeda antara sesuatu yang hak dan yang batil. Maka Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Oh, saya sholat udah lama, tapi tetap kok saya sholat berbuat keji juga, berbuat munkar juga. Serapi saya sholat, jangan salahin sholatnya. Lantas yang salah apa? Boleh jadi niat sholat kita cuman untuk menggugurkan kewajiban doang. Sholat, emang apa sih sholat? Kita kalau nggak sholat dihukum sama Allah masuk neraka. Saya takut masuk neraka, saya sholat. Niat kita apa? Bukan lillahi ta'ala. Kalau begitu masih takut lantaran makhluk. Ya, makanya boleh jadi selepas kita sholat maksiat jalan terus. Ya, dosa masih ngalir aja. Karena apa? Nih Pak, hati kita dalam tatanan menata niat dalam sholat kita bukan sebenar-benarnya penghambaan. Terkadang kita sholat ya lantaran mengharapkan sesuatu dari Allah. Mana contohnya masa iya? Tanggal 28 jatuh tempo bayar cicilan Shopee Pay Later, tanggal 28 udah jatuh nih. Sementara tunggakan saya masih banyak. Ini udah tanggal 25, sementara duit belum kelihatan barang dikit pun. Lantas yang kita lakuin apa? Duhanya rajin banget kalau begitu. Ngeri ntar orang adiran nyamperin ke rumah, motor saya ditarik, sholatnya rajin. Biar apa? Biar Allah kasih rezeki. Duhanya yang tadinya biasanya 2 rakaat, lantaran rezekinya lagi seret bisa jadi 8 rakaat. Ya. Kemudian Allah kasih tuh rezeki. Allah mah nggak pelit. Allah tahu kita cuma pora-pora. Tapi emang Allah tahu kita butuh, dikasih tuh. Hamba saya lagi butuh. Tapi dia nipu, ya Allah. Sholatnya main-main, cuma mengharapkan rezeki dari Engkau doang. Biarin. Dia masih mau mengenal Engkau kasih rezeki itu. Baiknya Allah. Maka untungnya Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadits. Sering saya katakan Allah beda sama makhluknya. Coba kita digituin sama kawan kita. Kita datang kepada kawan, bapak ada bapak, kawan bapak datang sama bapak. Ya saat lagi butuh doang. Biasanya nggak pernah mampir ke rumah. Tahu-tahu mampir ke rumah, ya duduk, musap-musap paha, dengkul, ngomong, boleh pinjam 100 dan begitu. Rapi begitu bapak kasih, udah nggak pernah nongol lagi, nggak pernah kelihatan lagi. Kira-kira bapak kesel nggak? Kesel. Untung Allah beda sama makhluknya. Berapa kali kita bikin Allah itu model begitu. Saat kita butuh kita datang, tapi begitu udah dapat lupa lagi sama Allah. Sering begitu? Enggak jarang gitu. Ya, untung Allah punya sifat yang beda sama kita. Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Terkadang Allah kita jadikan seperti dokter. Kapan kita ke dokter? Kalau lagi sakit, kita sehat ke dokter? Enggak. Kadang kita samperin sama Allah. Kita samperin Allah kalau kita lagi sakit doang, kalau kita lagi butuh doang. Kalau bahasa saya bukan dokter kebagusan. Kita jadiin Allah kayak pacul. Kapan pacul dipakai? Ya kalau kita mau pacul doang, gali lubang, gali tanah, ya kan, pakai pacul. Habis begitu, pacul mah kita taruh, lama kita taruh. Terkadang Allah kita jadikan seperti itu. Namun sholat ini menjadikan nur dalam diri seseorang. Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, nanti di akhirat umat dari umatnya Nabi Adam sampai umatmu sangat banyak. Lantas bagaimana engkau mengenali umatmu? Kata Rasul, saya akan mengenali umat saya dari pancaran-pancaran sinar bekas wudhu. Sinar lantaran mereka melaksanakan sholat. Ntar bapak semua dikenalin jadi umatnya Rasul. Yang bercahaya itu umat saya, kata Rasul. Itu dia tuh yang sering sholat di Masjid Al-Muharram, itu umat saya. Tahu dari mana? Mukanya glowing, bersinar, memancarkan cahaya. Maka tips buat ibu-ibu, nggak usah banyak-banyak make up, skincare, wudhu, sholat. Muka bersinar. Nggak percaya? Ntar bu lihat di akhirat. Nah kemudian wasodaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti, burhan. Terakhir, burhan itu apa? Bukti.
Kenapa dikatakan sodakoh itu sebagai bukti? Kalau yang namanya jual beli, buktinya ada nggak? Untung ruginya kelihatan nggak? Jual beli, saya jual, saya beli ini modal saya 2.000, saya jual 5.000, berarti untung berapa? 3.000. Bapak beli, buktinya ada saya untung. Ya. Tapi kalau sodakoh, ada buktinya kalau kita untung. Kelihatan buktinya. Bapak Yusuf Mansur doang yang kelihatan buktinya, Pak. Ya. Belum ada, Pak, di dunia, jarang. Sodakoh itu sebagai burhan, sebagai bukti. Bukti dari apa? Orang. Allah jadikan tabiat manusia itu cinta terhadap harta. Bapak cinta harta kan? Bapak kan? Oh ya, kalau nggak cinta nggak mungkin tuh. Bapak piara, Bapak taruh di bank, Bapak nanam saham di sini, Bapak beli ini, Bapak beli itu. Ya, Bapak simpen segala macamnya. Itu bukti kecintaan Bapak terhadap harta. Kata Rasul, salah. Orang yang cinta terhadap harta, bukanlah malah dia menahan harta. Satu waktu Rasul nyuruh Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, nih kambing neng, potong. Habis potong, bagi-bagi itu dagingnya. Dipotong itu kambing, dagingnya dibagi-bagi. Rasul tanya, wa ma baqiya, apa yang tersisa wahai Aisyah? Ma baqiya illa katifahu, tidaklah tersisa kecuali kaki kanan depan doang wahai Rasul. Kata Rasul, salah engkau. Justru wa ma baqiya min hadzal ghanam wa kullu illa katifahu, tidaklah yang tersisa dari kambing ini terkecuali semuanya tersisa. Yang kagak tersisa buat kita cuman katifahu, paha depannya doang. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita sedekahkan itu yang kekal untuk kita kelak di akhirat. Sementara ini paha depan yang kita makan entar di akhirat udah nggak ada lagi. Jadi apa yang telah Bapak infakkan buat masjid, buat anak yatim, yang Bapak sedekahkan di mana saja, itu yang akan kekal, yang akan kita dapatkan kembali kepada kita di akhirat kelak. Maka kata Rasul, orang kalau cinta terhadap harta, maka harta yang ia katakan ia cintai pasti ia sedekahkan. Udah punya emas berapa gram, Pak, tabungan? 40 gram, 2 kilo. Kalau Bapak cinta emas Bapak, sedekahin semuanya. Nah itu Rasul tuh begitu. Cuman kita belum sampai sono. Bahasa cinta kita cuman di mulut dan di mata, belum sampai ke hati. Oh, saya sayang harta saya, makanya saya jaga. Kalau mau benar-benar dijaga, maka sedekahkan. Biar Allah yang jaga. Nanti kelak di akhirat kita tua itu apa yang telah kita sedekahkan di dunia. Dan kemudian wasabru dia'un wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Insyaallah kesempatan